Kabar ini, kabar terkabar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak, bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Biasa palsu ya Pak. Ya, ada yang teman saya Pak Menteri Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada alasan cukup. Tiba-tiba Hakim MK Asrul Sani ya dilaporkan karena diduga menggunakan ijazah palsu dalam seleksi Hakim MK. Jadi ada LSM yang melaporkan Asrul Sani ke pihak kepolisian. Menanggapi tuduhan tersebut, Asrul Sani kemudian menggelar konferensi pers. Ya, Asrul Sani membantah ya dugaan tersebut dan laporan tersebut dengan cara ya mengklarifikasi dan menunjukkan ijazahnya sehingga dengan harapan bahwa informasi atau hal ini bisa meredam. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Asrul Sani menggelar jumpa pers ya memperlihatkan ijazahnya lalu hal itu selesai? Ya, ternyata tidak ya. Kemudian terkait ijazah, ya, dugaan ijazah palsu Asrul Sani ini, ya kemudian digoreng sana sini, termasuk keesokan harinya, ya sekelompok orang kemudian mengadakan demonstrasi, ya mengadakan demo menuntut agar Asrul Sani dicopot sebagai Hakim MK atas dugaan ijazah palsu. Ya, jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Asrul Sani dengan mengadakan jumpa pers, mengklarifikasi dan menunjukkan ijazahnya itu ternyata tidak selesai sampai di situ. Ya, karena apa? Kemudian kita bisa lihat beberapa pihak ya, baik di media sosial, baik di TV, kemudian terus ya menggoreng hal ini yang menyebabkan klarifikasi dan statement Asrul Sani di dalam jumpa pers itu seperti tidak ada gunanya lah gitu ya, karena tetap masih digoreng. Nah, dari kejadian ini sebenarnya semua pihak sudah yakin bahwa Asrul Sani itu hanyalah sasaran antara ya, karena yang mau mereka tembak itu sebenarnya kan Pak Jokowi ya, terkait urusan dugaan ijazah palsu ya. Dan saya bisa katakan begini nih, setelah Pak Asrul Sani itu diberitakan menggunakan atau diduga menggunakan ijazah palsu, kita lihat lah ya, akhirnya di media-media yang terjadi apa? Yang terjadi mereka mengaitkan kasus ya atau dugaan penggunaan ijazah palsu Asrul Sani itu dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Jadi Asrul Sani ini hanyalah sasaran antara ya. Jadi mereka
bilang, bagaimana lagi nih Pak Jokowi ya, mau kita hantam. Ya udah, kita harus cari sasaran antara gitu kan. Harus nyari orang yang bisa dijadikan alat untuk menyerang Pak Jokowi dengan cara yang berbeda gitu. Ya sudah, akhirnya mungkin cap cip cup ya. Mereka lihat, wah ada nih Pak Asrul Sani gitu kan. Orangnya kalem, diam, dan masih menjabat. Maka ya sudah gitu kan. Asrul Sani sajalah ya. Ini analisis saya ya, analisis saya. Pak Asrul Sani sajalah yang dijadikan alat untuk menyerang Pak Jokowi dengan cara yang berbeda ya. Jadi Pak Asrul Sani ini bukan orang yang orang yang bisa menjadi objek serangan sebenarnya kan, karena tidak ada sesuatu yang menonjol yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani ya, di dalam berbagai statementnya atau sikapnya selama ini kan. Jadi Pak Asrul Sani sebenarnya bukan orang yang tepat ya untuk ya dipermasalahkan sebenarnya. Nah, akhirnya kan kita sudah melihat ya polanya ya. Di media ya, di mana-mana semuanya akhirnya mengaitkan ke Pak Jokowi. Ya, bahasanya begini, lihat nih Pak Asrul Sani ketika diduga atau dituduh menggunakan ijazah palsu, Pak Asrul Sani segera tampil, klarifikasi, dan menunjukkan ijazah aslinya. Nah, itu yang sekarang sedang berkembang dan sedang dilakukan ya. Jadi tapi sayangnya dengan ya, mereka menggunakan Pak Asrul Sani untuk menyerang Pak Jokowi, itu malah semakin menguatkan ya sikap Pak Jokowi untuk tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik. Jadi kalau sampai hal ini dibiarkan dan Pak Jokowi tidak bersikap, maka ke depan ya orang-orang yang ingin terkenal, media yang ingin banyak penontonnya, dan orang-orang yang ingin membuat kerusakan di negeri ini ya akhirnya menggunakan ya atas nama dugaan ya melaporkan para tokoh-tokoh dengan tuduhan atau dengan dugaan ijazah palsu. Ya, jadi misalnya ada orang yang pengen terkenal, pengen tampil nih, ya udah kita cari tokoh mana, kita lapor atas nama dugaan ijazah palsu. Nah, media senang kan, wah ini bisa jadi cuan lagi nih. Akhirnya apa ya udah, media akhirnya memanfaatkan orang-orang itu, mereka undang, mereka goreng lagi, mereka analisis, mereka macam-macam, yang penting bisa menghasilkan uang bagi media. Dan tentu pihak-pihak yang ingin melakukan kerusakan di negara ini tentu akan memanfaatkan hal itu gitu kan. Jadi ini hal yang positif yang kita lihat dan makin menguatkan Pak Jokowi. Kenapa sampai Pak Jokowi akhirnya tidak mau memperlihatkan dan Pak Jokowi menggunakan hukum? Karena kalau Pak Jokowi dari awal sudah mengalah, maka yang terjadi akan seperti ini. Ya, setiap orang yang akan tampil, setiap orang yang ingin merusak negeri ini, setiap orang yang ingin medianya bisa cuan, maka akan menggunakan isu-isu ini sebagai alat gitu. Dan ini tidak bisa dibiarkan, hukum yang harus ada di depan. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa proses hukum Roy Suryo sudah memasuki babak baru ya, tinggal disidangkan. Ya, kemungkinan 100% ya Roy Suryo dan kawan-kawan itu masuk penjara, dijebloskan ke dalam penjara. Karena apa? Karena mereka sama sekali tidak memiliki bukti apapun terkait tuduhan mereka yang mereka sebarluaskan di media maupun di masyarakat ya. Sehingga drama-drama yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan selama ini itu adalah cara mereka agar supaya bebas ya dari hukuman dengan cara politik gitu kan. Jadi mereka ingin bebas secara politis, bukan secara hukum. Nah, Asrul Sani ini adalah salah satu alat ya, upaya-upaya detik-detik terakhir Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya mereka bebas secara politik gitu kan. Nah, ini yang dilakukan
oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan kita bisa lihat ya di media Asrul Sani dipergunakan untuk menyerang Pak Jokowi gitu. Nah, kita harus gini, kita harus jujur aja ya bahwa Pak Asrul Sani ini ya bukan merendahkan, tapi Pak Asrul Sani ini secara publikasi beliau bukan media darling ya, bukan orang yang bisa menjadi cuan bagi media, bukan orang yang bisa digunakan untuk panjat sosial. Artinya orang ingin terkenal dengan menjerang Pak Asrul Sani agar bisa terkenal itu agak sulit ya, karena Pak Asrul Sani bukan tokoh yang populer secara media ya dan secara pemberitaan. Jadi kalau pure mau memberitakan Asrul Sani terkait dugaan ijazah palsu, jelas bahwa medianya agak sulit orang untuk menonton ya. Kalau benar-benar pure membicarakan Pak Asrul Sani, jelas tidak ada yang menonton. Kalau menggunakan Pak Asrul Sani dalam debat-debat ya, tidak menggunakan nama Pak Jokowi, jelas tidak akan bisa menjual. Atau orang-orang yang ingin terkenal lalu melaporkan Pak atau mempermasalahkan ijazah Pak Asrul Sani tanpa ya menarik-narik nama Pak Jokowi, jelas mereka yakin tidak mungkin bisa mereka terkenal ya. Dan orang-orang yang ingin membuat kerusakan di negara ini tentu kalau hanya ya fokus bicara atau mempermasalahkan Pak Asrul Sani, ya jelas tidak akan ada efek kerusakannya ya. Efek kerusakan yang mereka bisa gunakan adalah Pak Asrul Sani hanyalah sebagai alat ya, sebagai alat agar supaya bisa melakukan kerusakan di negeri ini. Pak Asrul Sani hanya dipergunakan oleh media sebagai alat untuk mendapatkan cuan, dan Roy Suryo dan kawan-kawan mempergunakan Pak Asrul Sani ini agar supaya mereka bisa menyerang Pak Jokowi dan mereka bisa dibebaskan secara politik gitu. Nah, jelas ya, dan saya bukan mau merendahkan Pak Asrul Sani, tapi faktanya Pak Asrul Sani adalah orang yang tidak bisa dijual ya, dimanfaatkan untuk urusan politis, untuk urusan uang, dan untuk urusan kerusakan di negara ini. Dia tidak punya nilai jual. Makanya saya yakin kalau hanya fokus bicara Pak Asrul Sani, 1-2 minggu ini sudah selesai karena tidak punya nilai jual. Ya, saya pikir itu Pak Asrul Sani hanyalah sasaran antara untuk menyerang Pak Jokowi.